Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2. Bagaimana keadaan kalian? Pasti masih sehat kan semuanya? Semoga anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran. Nah, dari anak-anak ibu pasti belum mengenal ibu. Nah, ibu di sini akan memperkenalkan diri ibu ya. Ibu adalah guru TIK kalian. Apa itu TIK, Bu? TIK itu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di kelas 2 ini kamu tambah satu lagi bidang studi, yaitu bidang studi TIK. Di sini pembelajarannya dengan menggunakan komputer. Nah, nama ibu adalah Ibu Desi Marlina Manurung. Nah, ibu dipanggil dengan Ibu Manurung. Nah, mungkin anak-anak ibu semua pasti belum kenal ibu ya, karena ibu waktu kelas 1 tidak masuk dalam bidang studi di kelas 1. Nah, di kelas 2 kalian sudah memasuki bidang studi TIK. Nah, untuk saat ini karena kita masih dalam keadaan masa pandemi, maka pembelajaran TIK dilakukan dengan pembelajaran daring. Jadi anak-anak ibu berharap sabar ya nak, karena kita tidak bisa memaksakan pembelajaran dari sekolah. Nah, untuk itu bagi anak-anak ibu yang memiliki komputer ataupun laptop, itu bisa kita anak-anak pakai di rumah dengan menggunakan laptop orang tua, kakak atau abang, dan dipandu dengan orang tuanya juga atau kakak-kakak atau abangnya. Untuk sementara di masa pandemi ini, kalau nanti kita sudah belajar tatap muka, maka anak-anak bisa nanti kita belajar di ruangan komputer. Nah, untuk saat ini ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan, yaitu pembelajaran TIK. Siapkanlah buku tulismu 2 dan disampul dengan rapi, tulis nama, kelas dan bidang studi TIK ya nak ya. Inilah yang perlu yang kamu perhatikan, dan ibu harapkan tulisan kamu juga harus rapi karena kamu sudah kelas 2 ya nak. Kalau bisa jangan lagi tulisannya seperti cakar ayam, supaya ibu bisa memeriksa tugas kalian dengan baik. Oke nak. Nah, ini perkenalan dari ibu. Nah, di sini nanti kalian akan ibu berikan materi dalam bentuk video-video pembelajaran nantinya, kemudian dalam bentuk tugas-tugas. Nah, untuk itu buku TIK tidak usah dicari di luar. Ibu akan tetap memberikan materi dengan bentuk catatan kepada anak-anak ibu sekali. Nah, ibu kalian bisa melihat inilah ruangan belajar lab kita, di mana ruangan saat ini kita tidak bisa menggunakannya karena masa pandemi. Jadi untuk anak-anak ibu bersabar ya. Nanti kalau sudah selesai masa pandemi kita akan menggunakan ruangan ini. Nah, inilah alat-alat komputer yang mau kita gunakan nanti. Bisa dilihat kan nak? Nah, baik, kita lanjut ya nak ya. Nah, yang mau kita pelajari di semester 1 ini adalah materi kita yang pertama adalah alat komunikasi sehari-hari. Nah, apa itu Bu komunikasi? Nah, komunikasi itu adalah sebuah informasi yang kita dapat dari orang yang memberikan berita. Nah, contohnya
seperti penyiar radio atau penyiar televisi. Mereka memberikan informasi atau berita melalui media radio atau televisi. Nah, itulah dia namanya berkomunikasi. Nah, apa alat-alat komunikasi itu? Contoh alat-alat komunikasi, misalnya telepon, televisi, komputer. Nah, itulah beberapa alat komunikasi. Nah, sekarang kita sudah lihat untuk berkomunikasi itu tadi Ibu katakan bisa melalui telepon, yaitu telepon genggam, yaitu handphone. Nah, handphone kita bisa berbicara dengan orang lain pada jarak yang jauh, atau kita bisa berkirim gambar, mendengarkan musik, atau berkirim SMS dengan orang lain pada jarak yang jauh. Itu berkomunikasi dengan jarak jauh, kita menggunakan telepon genggam ataupun yang namanya handphone. Anak-anak semua pasti kenal dengan handphone karena semua pasti sudah tahu yang namanya handphone, dan pada saat ini anak-anak juga sudah mengerti menggunakan handphone. Nah, karena di zaman sekarang yang namanya handphone itu adalah salah satu alat komunikasi yang sangat dibutuhkan. Tapi untuk anak-anak Ibu, jangan disalahgunakan penggunaan handphone itu hanya untuk bermain, menonton. Nah, tapi gunakanlah handphone itu sebaik mungkin untuk membantu kamu dalam belajar atau mencari informasi-informasi yang kamu butuhkan dalam saat belajar. Jangan digunakan untuk bermain game karena itu dapat merusak. Salah satunya adalah mata kamu. Udah, kalau mata kamu lelah dalam bermain game, maka mata kamu pun akan cepat rusak. Nah, kemudian dalam menonton. Kalau kamu pun sering menonton YouTube, itu juga dapat merusak mata kamu. Jadi, hindari penggunaan handphone yang berlebihan. Ya, Nak ya, gunakanlah handphone itu hanya untuk pembelajaran atau mencari informasi dalam belajar. Nah, selain handphone, apalagi alat komunikasi tadi Bu katakan? Selain handphone adalah televisi. Pasti anak-anak semua di rumah sudah memiliki televisi. Nah, televisi juga digunakan untuk komunikasi dalam menyampaikan berita kepada kita, apa yang terjadi di sekitar kita. Pasti disampaikan melalui berita di televisi. Kita bisa mendengarkan penyiar di dalam televisi menyampaikan berita-berita. Itu salah satu alat komunikasi agar kita bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kemudian, apalagi itu alat komunikasi tadi Bu katakan? Yaitu komputer. Komputer juga sudah banyak digunakan untuk media komunikasi, baik di sekolah, baik di kantor, dan di tempat-tempat kerja yang lain. Itu komputer sangat dibutuhkan karena dengan menggunakan komputer pekerjaan kita semakin cepat. Nah, untuk
untuk anak-anak ibu juga pasti sudah mengenal yang namanya komputer atau sudah memiliki komputer di rumahnya masing-masing. Nah, kalaupun tidak dengan komputer, bisa menggunakan laptop atau notebook. Nah, kalau komputer dia itu lebih besar dibandingkan dengan laptop ataupun notebook. Nah, dengan menggunakan komputer, kita dapat membantu dalam belajar. Seperti sekarang ini di masa pandemi, kita sangat membutuhkan yang namanya komputer ataupun handphone, laptop, dan notebook dalam proses belajar belajar karena pembelajaran dilakukan secara daring. Maka anak-anak juga membutuhkan ini. Jadi untuk itu, gunakanlah anak-anak ibu yang kelas 2, gunakanlah komputer itu sebaik mungkin, tidak digunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Misalnya bermain games ataupun menonton film yang berlebihan atau film-film YouTube. Nah, gunakanlah komputer itu mencari informasi yang penting dalam proses belajar. Nah, komputer di sekolah kita juga sudah lengkap. Jadi nanti kalau anak-anak ibu sudah kita tatap muka, bisa menggunakan satu unit komputer untuk anak-anak ibu 1 orang. Nah, untuk saat ini sampai di sini dulu. Ibu menjelaskan alat-alat komunikasi yang digunakan dalam sehari-hari, dan nanti ada beberapa catatan yang harus kamu tuliskan di dalam buku tulismu. Tulislah dengan rapi dan dengan cantik. Oke, selamat pagi untuk anak-anak ibu. Salam sehat, jaga kesehatannya. Semoga anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat. Sekian dari ibu hari ini ya nak ya. Dan di bawah nanti ada ibu kasih materi catatan buat kalian. Tuliskan ya nak ya. Terima kasih.